Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku sekalian, para pejuang CPNS dimanapun Anda berada, selamat datang, selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada video kali ini saya akan mencoba untuk membahas salah satu materi dari bidang menggala informatika ahli pertama, yaitu sistem komputer. Nah, kalau kita mengacu pada surat Menpan RB nomor B5457 tahun 2024, maka di situ kita bisa melihat bahwa cakupan materi untuk bidang menggala informatika ahli pertama ini dibagi menjadi dua, ya. Yang pertama kemampuan umum yang terdiri dari 5 materi, dan yang kedua kemampuan khusus yang terdiri dari 3 materi. Nah, untuk materi sistem komputer saya pikir tidak perlu saya jelaskan di sini, karena saya sangat yakin teman-teman sudah sangat paham dengan sistem komputer itu sendiri, ya. Karena ini merupakan materi yang basic di bidang komputer. Oleh karena itu, pada video kali ini saya langsung mencoba untuk membahas beberapa contoh soal. Mungkin saja contoh-contoh soal ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian, atau paling tidak bisa memberikan gambaran kepada teman-teman terkait dengan bentuk-bentuk soal untuk materi sistem komputer. Nah, sebelum saya lanjut, saya kembali ingin mengajak teman-teman yang mau ikut terlibat untuk menjawab soal-soal dalam video ini, maka silakan siapkan catatannya, dan jika ada yang mungkin teman-teman rasa bahwa penjelasan saya kurang tepat, maka silakan teman-teman menyanggahnya dan tuliskan jawabannya di kolom komentar. Kita mulai dengan soal nomor 1, perhatikan, saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Dalam pengundian karakter ASCII menggunakan beberapa bit untuk merepresentasikan satu karakter: A 4 bit, B 7 bit, C 8 bit, D 16 bit, dan E 32 bit. Perhatikan baik-baik pertanyaannya dan analisis dengan cermat opsi jawabannya. Nah, untuk soal nomor 1 ini saya kira jawabannya adalah B, ya. Jadi ASCII ini menggunakan 7 bit, ya, untuk merepresentasikan 128 karakter yang berbeda. Oke, lanjut soal nomor 2. Perhatikan, apa yang dimaksud dengan arsitektur Harvard dalam sistem komputer? Nah, selain arsitektur Harvard, kalau tidak salah ada juga yang namanya arsitektur von Neumann, ya. Ya, saya kira teman-teman sudah pernah mendapatkan materi itu selama atau waktu teman-teman kuliah di bidang komputer lah. Dengan teman-teman buka kembali catatannya dan membacanya dengan cermat. Oke, lanjut soal nomor 2, kita coba lihat opsinya. A. Menggunakan unit memori tunggal untuk data dan instruksi. B. Memisahkan memori untuk data dan instruksi. C. Menggunakan banyak CPU untuk multitasking. D. Mengintegrasikan memori cache dalam CPU. E. Menggunakan konsep jaringan terdistribusi. Nah, untuk soal nomor 2 ini jawabannya adalah B, ya, yaitu memisahkan memori untuk data dan instruksi. Jadi arsitektur Harvard ini memisahkan memori untuk data dan instruksi dan memungkinkan akses lebih cepat dan paralel. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 3. Apa fungsi utama dari sistem operasi virtual memory? Kita coba lihat opsinya. A. Menyediakan akses data permanen. B. Menyimpan data cadangan. C. Memperluas kapasitas RAM menggunakan storage. D. Mempercepat proses eksekusi program. Dan E. Mengelola aplikasi berbasis jaringan. Nah, untuk soal nomor 3 ini saya kira jawabannya adalah C, ya, memperluas kapasitas RAM menggunakan storage. Jadi virtual memory itu menggunakan sebagian ruang di storage sebagai RAM tambahan untuk menjalankan aplikasi yang memerlukan lebih banyak memori. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 4, number 4, ya. Perhatikan, seorang pengguna ingin meningkatkan performa komputernya dengan mengganti harddisk HDD ke SSD. Apa keunggulan utama SSD dibandingkan HDD? Ya, saya kira ini gampang saja, ya. Kita coba lihat opsinya. A. Lebih murah. B. Kapasitas lebih besar. C. Kecepatan baca tulis lebih tinggi. D. Lebih tahan terhadap guncangan. Dan E. Tidak memerlukan daya listrik. Nah, untuk soal nomor 4 ini saya kira jawabannya itu adalah C, ya, kecepatan baca dan tulisnya lebih tinggi. Karena SSD ini menggunakan teknologi flash memory yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan HDD yang berbasis mekanis.
Lanjut soal berikutnya, soal nomor 5. Dalam konteks CPU, apa fungsi register? Ya, opsinya A. Menyimpan data sementara untuk perhitungan cepat. B. Menghubungkan CPU dengan perangkat I/O input output. C. Menyimpan data aplikasi secara permanen. D. Mengelola memori virtual. Dan E. Menyimpan salinan data dari RAM. Nah, untuk soal nomor 5 ini kita coba lihat jawabannya, yaitu A ya. Menyimpan data sementara untuk perhitungan cepat. Jadi register ini merupakan memori kecil di dalam CPU yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi sementara selama proses eksekusi. Jadi ketika ada instruksi yang diberikan pada komputer untuk dieksekusi, maka dia akan disimpan sementara di register. Kira-kira seperti itu. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 6. Apa peran utama dari kernel dalam sistem operasi? Kita coba lihat opsinya. A. Mengelola perangkat keras dan sumber daya sistem. B. Menyediakan antarmuka untuk pengguna. C. Menjalankan aplikasi user level. D. Mengelola sistem file. Dan E. Menangani komunikasi jaringan. Nah, di sini jawaban saya adalah A ya, mengelola perangkat keras dan sumber daya sistem. Jadi kernel itu bertugas untuk mengelola perangkat keras termasuk CPU, memori, dan perangkat input-output serta menyediakan layanan inti untuk perangkat lunak. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 7. Manakah dari perangkat berikut yang menggunakan konsep memori non-volatile? Opsinya A. RAM, B. Cache, C. SSD, D. Register, dan E. L2 cache. Nah, jadi nomor 7 ini kira-kira apa jawabannya, teman-teman? Oke, langsung saja ya kita coba lihat di sini jawabannya adalah C ya, SSD, Solid State Drive adalah jenis memori non-volatile yang menyimpan data secara permanen. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 8. Seorang teknisi menemukan komputer sering mati mendadak saat beban kerja tinggi. Komponen mana yang paling mungkin bermasalah? Nah, ya kira-kira mana ini yang sering bermasalah? Kita coba lihat opsinya. A. PSU, B. CPU, C. RAM, D. motherboard, dan E. GPU. Sekarang untuk nomor 8 ini jawabannya jelas ya, yaitu A. PSU, Power Supply Unit. Jadi PSU yang tidak dapat menyediakan daya yang stabil akan menyebabkan komputer mati mendadak, terutama saat beban tinggi. Ya, sebetulnya bisa juga motherboard ya, tapi biasanya PSU-nya ya. Kita pakai komputer yang PC, personal computer. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 9. Ketika komputer dinyalakan, BIOS melakukan tugas utama berupa titik-titik. BIOS ini Basic Input Output System kalau tidak salah ya panjangannya. Kita coba lihat opsinya. A. Menginstal sistem operasi. B. Memeriksa dan menginisialisasi perangkat keras. C. Menjalankan aplikasi dari storage. D. Meningkatkan kecepatan prosesor. Dan E. Mengelola memori virtual. Nah, nomor 9 ini saya kira jawabannya jelas, yaitu B ya. Basic Input Output System atau biasa disingkat BIOS itu akan melakukan tugasnya dengan memeriksa perangkat keras seperti RAM, keyboard, dan storage serta memuat bootloader untuk sistem operasi. Ya. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 10, soal terakhir dari pembahasan kita pada video kali ini. Perhatikan, sebuah sistem komputer sering mengalami crash saat memproses data besar. Apa yang paling mungkin apa yang paling mungkin menjadi penyebabnya? Ya, jadi kalau kita mengeksekusi data besar, terjadi crash, kira-kira apa itu penyebabnya? Kita coba lihat opsinya. A. Kapasitas RAM tidak mencukupi. B. Hard disk terlalu penuh. C. CPU menggunakan arsitektur lama. D. Cache memori tidak berfungsi. Dan E. Sistem operasi tidak kompatibel. Saya kira untuk soal nomor 10 ini jawabannya adalah A ya, kapasitas RAM tidak mencukupi. Jadi kapasitas RAM yang tidak mencukupi itu bisa menyebabkan sistem menggunakan memori virtual yang jauh lebih lambat dan dapat menyebabkan crash. Oke teman-teman sekalian, sekira itu saja yang bisa saya bagikan pada video kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Pada akhirnya ketika kamu berjalan sendirian mungkin terasa sepi, tetapi setiap langkah yang kamu ambil adalah bukti kekuatanmu untuk berdiri meski tanpa sandaran. Oke, sekira itu saja dari saya. Terima kasih. Salam dari saya dosen swasta dan sampai jumpa.